Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Kemarin malam nih, pas banget nih kemarin malam gua baca artikel ya di internet sih dari sebuah koran yang terkenal lah di Indonesia ya. Jadi di koran itu ada aduan nasabah yang mengatakan bahwa dia sudah tanda tangan perjanjian kredit tetapi tidak dicairkan oleh bank. Mungkin nggak ya udah tanda tangan tapi tidak dicairkan oleh bank? Mungkin saja. Nah, di komentarnya video gue juga ada, Pak saya udah tanda tangan PK sebelum Natal untuk KUR, tanda tangan perjanjian kredit, sudah tanda tangan notaris juga, tapi ternyata tidak bisa cair. Karena kemungkinan, menurut gue, sistemnya tutup. Nah, ketika dia persetujuan, oke masih jalan, tapi ketika mau mencairkan melalui sistemnya tutup. Nah, hal itu bisa saja mungkin terjadi ya. Nah, makanya siang ini gue mau bahas sedikit, bisa nggak sih, apa sih yang membatalkan kalau sudah perjanjian kredit, sudah tanda tangan, kok bisa-bisanya nggak cair? Siapa yang bisa ngebatalin? Nah, pada intinya yang bisa ngebatalin dua pihak aja sih sebenarnya. Pihak bank, pihak nasabahnya, atau debiturnya yang pinjamnya. Nah, kalau pihak debitur atau peminjam lebih gampang. Cara ngebatalinnya udah tanda tangan PK nih, perjanjian kredit nih. Ya, karena harus tanda tangan pencairan juga apa permohonan menyairkan kredit biasanya suka ada tuh. Tinggal bikin surat pembatalan. Mungkin apa, bisa aja kan dibatalkan. Pernah sudah tanda perjanjian kredit belum dicairkan tiba-tiba dia membatalkan. Bisa. Karena memang belum cair ya. Kalau sudah cair susah. Kalau sudah cair mau nggak mau dia ngembaliinnya lagi bisa, tapi plus bunga berjalan pada saat itu 1 bulan itu mau nggak mau kan, namanya juga udah cair. Nah, tapi kalau belum cair, belum belum ada rekening untuk peminjam dia di sistem misalkan suatu bank, itu bisa dibatalin kok dengan bikin surat permohonan dari nasabahnya. Pak, Bu, pemimpin cabang bank apa kan Bank Anu, saya mohon tidak perlu dicairkan dan membatalkan perjanjian kredit semula yang sudah kita tanda tangani misalkan karena ada hal gini 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 ternyata dia dapat warisan lah ternyata di anak-anak itu tidak setuju marah-marah lah ribut lah bisa aja terjadi kan namanya juga batalin tinggal bikin surat permohonan aja kalau mau batalin ya asal jangan sudah cair kalau sudah cair susah karena apa karena ngembalin yang sudah cair itu lebih rumit ada dendanya walaupun cuma sehari sistem itu nggak mau jalan kalau tidak ada pembayaran denda misalkan. Ada bunga berjalannya ya kalau sudah cair susah makanya kalau memang berubah pikiran sebelum cair cepat-cepat bikin surat kirim ke banknya nggak jadi cair bisa seperti itu. Nah itu yang pertama dari pihak nasabahnya atau debiturnya atau peminjamnya. Nah yang kedua adalah dari pihak bank yang batalin. Bisa ini batal ya nanti ada lagi yang masalah bank menunda pencairan ada ya ini yang batal dulu. Nah yang batal misalkan ternyata udah tanda tangan nih peminjamnya meninggal dunia bisa ya enggak atau peminjamnya udah tanda tangan terkait permasalahan hukum misalkan ditangkap polisi atau apa ya enggak bisa aja bank membatalkan prestasi kan. Ketiga misalkan ternyata dokumen diserahkan setelah diteliti oleh bank pas detik-detik terakhir mau menyairkan misalkan ketahuan palsu ya enggak ketahuan ada pemalsuan ada penyelewengan seperti itu. Bisa aja, ya enggak? Maka bank saat itu bisa membatalkan. Karena di perjanjian kredit sendiri biasanya ya, setahu gua tertulis sudah menyerahkan dokumen asli sesuai dengan sebenar-benarnya. Nah, apabila saya menyerahkan dokumen yang bukan asli, maka bank berhak membatalkan perjanjian kredit. Bisa seperti itu. Nah, bank bisa ngebatalin tuh misalkan ternyata misalkan yang tanda tangan perjanjian kredit yang dibawa kan harusnya suami istri yang tanda tangan ternyata istrinya orang lain yang bukan istrinya misalkan kan ya udah pakai figur misalkan kan ya itu bisa batal ketahuan nih waktu setelah perjanjian kredit belum dicairin bank bisa langsung ngebatalin bisa aja berarti apa ada unsur penipuan gitu ya nggak ada unsur ketidakjujuran ada unsur pemalsuan dokumen kartu keluarganya diubah ya nggak suami istrinya dirubah misalkan seperti itu rekening korannya setelah perjanjian kredit ternyata ketahuan palsu dan diyakini bahwa itu palsu bisa aja bang tunggu batalin bisa bisa ya nggak kalau rekening koran aja ternyata dipalsuin nanti pasti bayarnya juga udah nggak komit kayak gitu. Nah itu kalau dibatalin ya sama banknya nah bisa juga ditunda
Bukan berarti ditunda sih, bukan ditunda, lebih ke belum dicair-cairin. Kenapa ya? Misalkan kayak kasus yang ada di koran yang gue bilang tadi yang dari awal ya. Dia kenapa nggak dicair-cairin? Ternyata setelah gue baca, bank meminta dokumen yang telah dipersyaratkan. Tapi sayangnya di koran itu lebih ngejas bahwa wah banknya salah. Harusnya setelah tanda tangan perjanjian kredit harus segera dicairkan. Nah, mungkin sebenarnya ada syarat-syarat kan namanya di perjanjian kredit itu tuh nggak cuman maksimal bunga, tapi ada syarat cair juga. Misalkan contoh, Pak kita kewajiban ada IMB, oh nanti saya serahin Pak. Sampai tanda tangan perjanjian kredit itu IMB-nya belum serahin. Pak kita nggak bisa nyairin Pak kalau IMB jaminan Bapak belum kita kasihin. Oh iya Pak, ternyata nggak dikasih-kasih juga. Kita nggak bisa cair Pak. Wah gimana sih Pak, udah tanda tangan perjanjian kredit nggak bisa cair, gimana nih? Iya Pak, IMB-nya harus ada. Kan Bapak bilang ada. Wah enggak Pak, IMB saya udah hilang lagi gini. Ya harus dibikin ulang Pak. Loh emang seperti itu aturannya, kan udah diperjanjikan, udah ada disyaratkan misalkan kan. Itu contohnya misalnya IMB. Kedua misalkan kredit untuk kontraktor harus ada surat perjanjian apa SPK dari pemilik proyek misalkan yang asli diserahkan ke bank. Sampai perjanjian kredit tidak diserahkan juga aslinya. Sampai minta pencairan tidak diserahkan. Sehingga apa? Bank tidak bisa mencairkan. Kenapa? Karena memang dokumennya belum diserahkan. Nah, di koran yang berita di koran tersebut tidak melihat ke situnya. Dia lebih melihat ke, oh banknya salah. Ya udah tanda tangan perjanjian kredit, tapi nggak dicairin. Nah, nggak gitu ya. Jadi ditulis sebenarnya di berita itu bahwa bank meminta dokumen yang telah dipersyaratkan, namun saya belum menyerahkan. Ya itu aja udah si nasabahnya udah mengakui bahwa memang dia tidak menyerahkan, dia nggak kecuali memang sudah menyerahkan, bank tidak mencairkan seperti itu ya. Nah itu kalau nunda misalkan lagi, kalau apalagi ya kalau itu ditunda, misalkan belum menyerahkan, banyak sih belum menyerahkan ya. Yang udah sih IMB, SPK, terus sertifikat asli juga belum diserahkan misalkan kan, bisa aja kan selama ini kan selama proses hanya fotokopi aja kan, sertifikat itu belum. Nah, setelah tanda tangan PK sertifikat asli tidak diserahkan juga, itu juga bisa bank tidak bisa mencairkan, bukan membatalkan ya. Jadi beda ya, tadi membatalkan yang pertama karena uang prestasi, karena menyerahkan dokumen palsu terkait hukum, tapi juga bisa menunda ya, tergantung memang apa yang dipersyaratkan di perjanjian kredit. Makanya teman-teman kalau tanda tangan perjanjian kredit dibaca syarat cairnya apa aja. Ya biasanya syarat cairnya sudah bayar biaya-biaya disiapkan duluan, tanya biaya-biayanya saya siapkan duluan atau dari pencairan. Kan bisa aja kan habis cair dipotong biaya-biaya seperti itu ya enggak. Ada juga biaya-biaya yang harus di depan, misalkan biaya administrasi nggak bisa Pak, itu harus di depan. Ya harus diomongkan ya enggak, tanya dulu. Terus masalah asuransi dibaca, masalah syarat pencairan juga dibaca ya. Jangan sampai ribut ya enggak, sudah tanda tangan perjanjian kredit, biaya sudah keluar, provisi, administrasi, asuransi, biaya notaris, pengikatan udah keluar, nggak bisa cair ya enggak, karena syarat pencairan itu memang harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus diketahui secara detail ya enggak. Jangan sampai ada satu yang merasa dirugikan, yang banyak kan gitu kan, akhirnya apa, saling nyalahin, masuk berita, ribut, ya sudah lah ya. Ya itu aja guys yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.